Nah, di video ini teman-teman, kita bakal ngebahas latihan soal SIMAK UI mata pelajaran geografi bagian yang kedua. Buat teman-teman mungkin yang belum nonton bagian yang pertama, bisa ditonton dulu ya. Nah, langsung aja di soal nomor 1. Daerah pantai sering dilanda banjir pasang rob. Nah, di mana kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh penduduk untuk usaha pertambakan. Nah, di mana usaha pertambakan dalam geografi itu menganalisis hal tersebut dapat menggunakan pendekatan apa? A. Pendekatan spasial, B. Pendekatan ekologi, C. Pendekatan keruangan, D. Pendekatan kelingkungan, atau E. Pendekatan kewilayahan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang E ya teman-teman, yaitu pendekatan kewilayahan. Nah, di sini kita bisa menganalisis satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah pendekatan spasial. Jadi untuk opsi pilihan jawaban A ini ya, pendekatan spasial itu sebenarnya sama dengan pendekatan keruangan atau opsi pilihan jawaban C. Nah, di mana di dalam pendekatan spasial atau pendekatan keruangan ini mengkaji mengenai perbedaan lokasi dan sifat-sifat penting seperti apa? Seperti perbedaan struktur, pola, dan suatu proses. Nah, di dalam pendekatan spasial dan pendekatan keruangan sendiri juga biasa mengkaji mengenai karakteristik suatu wilayah. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan kelingkungan atau pendekatan ekologi. Jadi untuk opsi pilihan jawaban B sama dengan opsi pilihan jawaban D ya, yaitu pendekatan kelingkungan. Nah, di mana pendekatan ekologi atau kelingkungan ini mengkaji mengenai interaksi organisme dengan lingkungannya. Jadi organisme di sini bisa meliputi aktivitas manusia dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita gabungkan antara pendekatan spasial atau keruangan dengan pendekatan ekologi atau kelingkungan, itu dinamakan dengan pendekatan kewilayahan. Ya, jadi pendekatan kewilayahan itu didasari atas kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan sehingga mendorong adanya suatu interaksi. Nah, di dalam soal ini interaksi yang terjadi adalah di mana daerah pantai ini kan adalah karakteristik suatu wilayah ya, berarti masuk ke dalam pendekatan spasialnya. Nah, kemudian sering dilanda banjir pasang rob. Nah, ini kan berarti ada pendekatan kelingkungan di sini. Ya kan? Jadi kan ada interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yaitu yang ada di daerah pantai sehingga terjadi yang namanya banjir pasang rob. Nah, di mana kondisi ini kemudian dimanfaatkan nih oleh penduduknya. Nah, berarti masuk ke dalam pendekatan kewilayahan karena di sini adalah ada interaksi antara manusia dengan pemanfaatan daerah pantai yang digunakan sebagai usaha pertambakan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang E ya, pendekatan kewilayahan. Soal selanjutnya, pabrik minuman di Ungaran mengalami perkembangan yang pesat, di mana hal itu disebabkan adanya faktor-faktor pendorong industri utama yaitu. Nah, jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 2 ini adalah yang B, teman-teman. Itu bahan mentah, tenaga kerja, dan pemasaran. Yang A salah kenapa? Karena di sini itu adalah daya beli yang rendah. Seharusnya adalah daya beli masyarakat yang tinggi. Nah, jadi perkembangan suatu industri itu dikatakan bisa berkembang dan produktivitasnya itu tinggi, itu sangat ditentukan oleh yang namanya bahan baku. Jadi semakin dekat dengan sumber bahan bakunya, maka produktivitas itu juga akan semakin lebih tinggi ya, produktivitasnya tinggi. Kenapa? Karena mobilitasnya itu terjangkau. Ya, sumber bahan baku misalkan di sini tuh ada industri A, kemudian di bagian sini yang B itu adalah sumber bahan bakunya. Nah, berarti kan daerah A sama misalkan di sini ada C. Berarti kan A sama B ini lebih dekat ya daripada A sama C. Nah, jadi dengan adanya kedekatan dengan sumber bahan baku ini dapat meningkatkan produktivitas barang maupun jasa dari si industri tersebut. Nah, kemudian ditentukan pula oleh adanya tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada pangsa pasar. Jadi kan setiap industri, setiap produk yang dihasilkan itu kan punya pangsa pasar sendiri ya. Apakah pangsa pasar, segmentasi pasarnya itu ditujukan untuk anak muda atau milenial ya produknya, atau untuk semua kalangan, atau untuk orang tua aja. Nah, jadi itu pangsa pasar juga harus diperhatikan ya untuk mendirikan suatu industri. Kemudian ditentukan pula oleh modal, dan yang gak kalah pentingnya adalah peran dari si teknologi. Nah, jadi
untuk pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang B, bahan mentah, tenaga kerja, dan pemasaran. Yang C salah karena apa? Di sini ada relief tanah. Nah, mungkin dalam hal ini karena di unggaran ini tuh yang ditanyakan adalah mengenai pabrik minuman, jadi ini tuh tidak berhubungan ya dengan relief tanah atau tidak terlalu diperhatikan, karena mungkin yang relief tanah ini akan lebih diperhatikan ketika si industri itu bergerak di bidang pertanian. Begitu pula dengan opsi pilihan jawaban D. Kesuburan tanah, iklim yang sejuk itu masuk ke dalam bidang pertanian. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang B. Soal nomor 3. Ciri iklim Köppen, temperatur bulan terdinginnya tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Kemudian rata-rata curah hujan tahunannya itu lebih dari 60 mm dan tumbuhan beraneka ragam. Nah, jenis iklim yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah jadi klasifikasi iklim Köppen itu dikemukakan oleh seorang ahli klimatologi asal Jerman, teman-teman, yaitu Vladimir Köppen pada tahun 1900-an. Nah, di mana dalam klasifikasi iklim Köppen ini didasarkan pada suhu udara dan curah hujan. Nah, kurang lebihnya nanti akan ada klasifikasi iklim Köppen itu dibagi menjadi 5 macam. Nah, yang pertama itu ada iklim tipe A atau iklim khatulistiwa. Nah, di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujannya itu lebih dari 60 mm. Rata-rata suhu bulanannya di atas 18 derajat Celcius. Rata-rata penguapan 70 cm3 per tahun, tidak ada musim dingin. Dan di iklim tipe A ini dibagi atas 3 macam iklim lagi. Itu ada iklim AF atau iklim hutan hujan tropis, iklim AM curah hujan yang tergantung musim dan jenis tanaman yang homogen, dan iklim AW atau iklim sabana tropis. Nah, jadi ini sangat cocok ya dengan soal yang tadi, di mana suhu terdinginnya tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Artinya suhunya itu ya lebih dari 18 derajat Celcius gitu, dan rata-rata curah hujan tahunannya juga lebih dari 60 mm. Jadi ini yang cocok adalah iklim A ya, atau iklim khatulistiwa. Oke, kemudian yang kedua ada iklim tipe B atau iklim kering. Di sini memiliki ciri-ciri curah hujannya lebih kecil dibandingkan penguapannya, tidak ada sungai yang permanen, dan dibagi atas 2 macam iklim, ada AB dan BS. Ada BS dan BW, maaf. Nah, BS ini apa? BS itu adalah iklim stepa, teman-teman. Dan BW adalah iklim gurun. Kalau iklim stepa ini, bulan keringnya itu terjadi pada musim panas. Nah, sedangkan untuk BW itu iklim gurun ya, dimana bulan keringnya itu terjadi pada musim dingin. Nah, selanjutnya ada iklim tipe C atau iklim sedang hangat. Di sini memiliki suhu udara berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, tapi rata-ratanya itu adalah 10 derajat ya. Dan dibagi atas 3 macam iklim, ada CW, CS, dan CF. Nah, CW itu adalah musim dingin yang kering, CS ada musim panas kering, dan CF tidak ada musim keringnya. Dan selanjutnya ada iklim tipe D atau iklim salju, memiliki ciri-ciri suhu udara terdinginnya kurang dari 3 derajat Celcius dan terpanasnya lebih dari 10 derajat Celcius. Dibagi atas 2 macam iklim, ada DF dan DW. DF itu semua bulannya lembab atau disebut juga sebagai bulan basah. Dan DW itu adalah musim dingin kering. Dan yang terakhir itu ada iklim tipe E atau iklim kutub, di mana memiliki ciri-ciri tidak ada musim panas, dan bulan terpanasnya itu suhunya kurang dari 10 derajat Celcius. Di mana tumbuhan yang mampu hidup di tipe iklim E ini adalah padang lumut. Dan dibagi atas 2 macam iklim, ada ET dan EF. ET itu ada iklim tundra, dan EF adalah iklim hutan salju atau es abadi. Nah, soal selanjutnya, desa spasial merupakan data grafis yang mengidentifikasi kenampakan yang menunjukkan keruangan, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Nah, di mana model data yang dibentuk oleh kemampuan sel atau piksel dengan bentuk grid, dan setiap piksel itu mempunyai referensi. Nah, model data tersebut itu disebut apa? A, data vektor, B, data atribut, data kualitatif, data kuantitatif, atau E, data raster. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang E, teman-teman. Di mana data grafis itu dibagi atas 2 macam, yaitu ada data vektor dan data raster.
Nah, data vektor itu terikat pada koordinat X dan Y. Dan di mana data ini tuh dibentuk dalam bentuk titik dan garis serta poligon pada peta. Nah, kemudian sedangkan data raster itu adalah data dalam bentuk baris dan kolom atau grid. Jadi ini tuh jawabannya adalah yang E, data raster, karena di soalnya disebut ya dengan bentuk grid dan setiap pixelnya mau punya referensi. Oke, soal yang terakhir. Salah satu ciri dari piramida penduduk stasioner adalah tingkat A, kematiannya tinggi, kelahirannya rendah, B, kelahiran tinggi, kematian rendah, C, kelahiran tinggi, migrasinya rendah, D, kelahiran rendah, migrasi tinggi, atau E, kelahirannya rendah, kematiannya rendah. Nah, berarti kita harus menganalisis nih ya. Di sini tuh ada karakteristik dari piramida stasioner. Yang pertama adalah angka kelahirannya itu hampir sama dengan angka kematian. Yang kedua adalah jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua itu hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil, berarti kan angka kelahirannya berarti juga kecil ya, atau angka kelahirannya rendah. Nah, kalau misalkan angka kelahirannya rendah, di sini kan dikatakan ya yang di ciri yang pertama, angka kelahiran itu hampir sama dengan angka kematian. Berarti angka kelahirannya itu rendah, angka kematiannya juga rendah. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah rasio ketergantungannya hampir 0 dan biasanya terjadi di beberapa negara maju seperti Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, dan USA itu juga masuk ya ke dalam piramida stasioner. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman. Kelahirannya rendah dan kematiannya rendah. Oke, itulah pembahasan dari SIMAK UI mata pelajaran geografi bagian yang kedua.